Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di channel saya Lumalila Riset. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman atau pengetahuan bagaimana cara kita mulai menulis sebuah proposal agar tidak bingung. Jadi ini cara mudah supaya Anda tidak terlalu lama berpikir memulai dari mana menulis sebuah proposal penelitian, baik itu tesis maupun skripsi. Namun sebelum saya mulai, saya mohon dukungan dari kawan-kawan, adik-adik mahasiswa di seluruh Indonesia untuk bantu like and subscribe channel saya ini, sehingga channel saya ini dapat terus berkembang, dapat berbagi pengetahuan, dapat memberikan manfaat bagi kawan-kawan mahasiswa, terutama yang sedang menyusun proposal, tesis, dan skripsinya. Oke, kita mulai saja. Di sini saya mulai lagi dari awal. Yang pertama yang perlu ini saya mencontohkan judul pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja yang akan kita bahas. Nah, bagaimana agar mempermudah dalam menulis proposal? Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah membuat kerangka terdahulu, kerangka per bab-babnya masing-masing. Pada umumnya proposal itu umumnya ada 3 bab. Jadi untuk awalnya kita buat dulu babnya. Bab 1, pendahuluan. Kemudian kita buat lagi bab 2, kajian pustaka. Kemudian bab 3 adalah metode penelitian. Nah, setelah kita buat setiap bab-babnya, lalu kita lanjutkan mengisi subbab sesuai dengan pedoman kampus kita masing-masing. Kita buat pedoman, misalnya yang pertama kita mulai 1.1 misalnya, latar belakang. Kemudian kita buat rumusan masalah. Kemudian tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Nah, apabila kita sudah membuat subbab, maka kita bisa mulai mengerjakan dari hal-hal poin-poin subbab ini yang kita anggap mudah terlebih dahulu. Contoh, kalau dengan judul kita pengaruh disiplin terhadap kinerja, ini saya copy, tinggal di rumusan masalah ini kita buat begini, kita copy, kita buat bagaimanakah apakah ada pengaruh disiplin terhadap kinerja. Kemudian di rumusan masalahnya, untuk mengetahui misalnya gini ya, untuk mengetahui pengaruh disiplin terhadap kinerja. Atau kiri kanan. Dan manfaat penelitian misalnya.
dapat memberikan misalnya dapat memberikan referensi bagi bidang keilmuan. Nah, di mana mudahnya dengan membuat kerangka seperti ini, Anda tidak terlalu lama berpikir. Jadi Anda isi mulai menulis yang mana Anda pahami, yang mana Anda mudah terlebih dahulu. Nah, nanti kalau rumusan masalah tujuan manfaat ini kan kategori yang sangat mudah. Kategori yang mudah ini bisa kita dari judul kita sudah bisa menulis apa rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitiannya. Kemudian setelah ini kita lanjut lagi. Kalau kita belum bisa kemudian untuk bab 1 yang latar belakang, kalau kita belum siap data, belum siap teori, kita bisa lewatkan dahulu. Kemudian kita lanjut ke bab 2. Di bab 2 kita tulis misalnya 2.1 disiplin, 2.2 kinerja, 2.3 misalnya kerangka analisis. Nah, nanti kita bisa isi yang mana kita sudah punya bukunya, kita sudah punya jurnalnya yang tentang teori disiplin, kita masukkan di sini. Kita tulis di sini teori tentang disiplin, grand teori disiplin. Kemudian untuk kinerja kita isi tentang kinerja, grand teori kinerja apa yang kita pakai. Nah, untuk kerangka analisis kita sudah bisa melihat kerangka analisis itu begini. Dari judul ini kita sudah bisa tahu kerangka analisis kita yang jelas itu melihat adalah disiplin, pengaruh disiplin terhadap kinerja. Kalau kita kotakin dia begini, saya contohin, kita buat kotak ya. Nah, kira-kira gini, ini like the tag ya, disiplin. Kemudian copy, kita pindah ke sebelahnya, kita bikin kinerja. Nah, itu kinerja. Nah, ini kalau kita menerapkan teknis seperti ini, kita sudah mempunyai gambaran. Jadi bab 1 yang 3 ini sudah kita buat. Tinggal yang belum, tinggal latar belakang. Di bab 2 rangka analisisnya sudah kita buat misalnya kan. Lalu kita buat lagi di sini ada hipotesis misalnya. Hipotesis penelitian 2.4 hipotesis penelitian. Nah, hipotesis penelitian tinggal kita copy aja di sini. Nah, kita copy, kita edit, kita copy ke sini. Jadi karena hipotesis ini dugaan sementara, pendapat sementara. Jadi bisa HA, bisa HA boleh ya. Titik 2, ada H1. Jadi terserah, nanti tergantung kebiasaan kampusnya, nanti pakai yang HA atau H1. Nanti di sini kita buat diduga misalnya, diduga ada pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja. Nanti sudah kita buat ini, kita bisa masukkan teori di sini, teori tentang pengaruh disiplin terhadap kinerja ya, sehingga hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut. Ini contoh kalimatnya, nanti bisa menyesuaikan lah yang mana lebih bagus, bagaimana mengikuti keinginan dosen. Nah, dengan cara begini
kita sudah berapa poin yang kita kerjakan. Jadi di sini kita sudah hipotesis sudah selesai. Jadi kita mendahulukan yang mana yang mudah, yang sudah mudah, yang sudah siap bahannya. Kalau memang ada yang belum, yang agak yang tergolong rumit, itu nanti kita lewatkan saja dahulu. Kemudian bab 3 sama 3.1 misalnya metode jenis penelitian. 3. Ini anggaplah 3.2 definisi operasional. Anggaplah kita belum ini kita lewat 3.1 kita lewati karena kita belum punya buku, mungkin jenis penelitiannya belum tahu, kita lewatin dulu. Kemudian kita lanjutkan ke definisi operasional. Nah, definisi operasional kita ambil lagi tadi di sini sana ada teori kinerja, grand teori kinerja, disiplin, dan grand teori kinerja. Jadi kita buat di sini definisi operasional. Kinerja pegawai adalah titik ya kan, pegawai titik dilihat dari dimensi ya kan, dimensi sebagai berikut atau titik 2 aja. 1, 2, 3. Ini kemudian disiplin ya. Ini kita buat disiplin pegawai adalah dilihat dari dimensi kita anggap grand teorinya ada 3 juga. Teorinya ada dimensinya ada 3 juga. Nah, di definisi operasional ini kita sudah bisa mendapat gambaran. Nanti kita ini berdasarkan grand teori yang bab 2 kita cari dulu teorinya. Ada juga yang di dalam bentuk tabel. Jadi intinya dari sini kita lebih mempermudah kerangka. Seandainya kita masih bingung di sini kita lewatin dulu. Lanjut ke poin 3.3. 3.3 kita buat 3.3 misalnya populasi dan sampel. Kita tulis populasi dalam penelitian ini siapa? Populasi dalam penelitian ini adalah titik sampel adalah titik yang diambil dengan metode titik. Nah, ini seandainya kita sudah siap. Mungkin yang sini sudah siap, kita sudah tahu. Kemudian yang itu kita lanjut lagi ke analisis data. 3.4 analisis data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji regresi dan seterusnya ya. Nah, dengan membuat kerangka seperti ini Anda sudah memiliki arah. Jadi sudah mulai mengarah, bagian proposal Anda sudah mulai mengarah. Jadi Anda tinggal melengkapi teori-teori yang kurang. Di sini belum, nanti ketemu teori, mencari jurnal, mencari buku teori tentang disiplin kita masukkan di subbab disiplin. Kinerja juga kita masukkan tentang kinerja teorinya. Masalah latar belakang tinggal kita masukkan di sini.
tapi format kita sudah jadi. Jadi kita tidak bingung harus memulai dari mana menulis sebuah proposal skripsi. Tapi kalau kita membuat proposal itu mau per bab harus selesai satu persatu akan sedikit rumit. Contoh, mau menyelesaikan latar belakang dulu, mau mencari teorinya, mau mencari masalah. Jadi latar belakang itu kita akan terfokus di latar belakang. Sebenarnya yang mudah-mudah kita bisa siapkan. Nah, apabila Anda sudah membuat kerangka seperti ini sudah enak Anda mengerjakannya. Ini dapat dikatakan sudah 30%, bisa dikatakan 30%. Jadi Anda tinggal mencari buku. Jadi kalau ketemu ada buku metode penelitian, tinggal Anda masukkan di sini jenis penelitian kita. Ya kan? Populasi, kita masukkan jumlah populasinya. Di analisis data kita jelaskan saja lagi, tinggal dia sudah mempunyai kerangka, jadi sangat mudah. Jadi Anda tidak bingung harus memulai menulis proposal itu dari mana. Karena ini kebanyakan orang dia bingung mau memulai bagaimana mulai menulis, sehingga kelamaan berpikir akhirnya proposal mereka tidak jadi. Nah, kemudian yang agar ketikannya sedikit, ketikannya otomatis kayak gini kan. Nah, ini sudah otomatis karena dia otomatis 1,2 otomatis. Nah, otomatis. Pas di enter dia langsung muncul 1.2, berarti dia sudah otomatis. Seandainya ini nanti Anda ketikkan tidak otomatis, nah gini, ya kan. Nah, untuk membuatnya otomatis dari depan sampai ke belakang, Anda klik kanan di sini ya. Klik kanan, dipilih sapu, Anda klikkan ke rumus masalah, dia otomatis. Nah, kemudian kita klik sapu lagi yang ini, dia otomatis juga. Klik lagi yang ini, dia otomatis. Nah, seandainya dalam membuat proposal itu Anda di bab 2 tidak kata dosen sudah tidak usah pakai rumus masalah. Ini contoh ya. Itu dihapus saja yang ini. Kita hapus, dia otomatis ketikan ini sudah berurut. Jadi kita tidak susah mengatur nomor titik ya, titik satunya, titik duanya. Ini akan berlaku otomatis dari awal sampai akhir. Itu. Kemudian yang bab 2 juga sama. Nah, seandainya kita menemukan, tadi saya temukan ini enggak otomatis ini kan. Nah, ini tidak otomatis. Kalau menemukan yang hal ini, kita harus klik dulu saat ini. Ini kita klik dulu seperti nomor halaman biasa, membuat nomor. Ya, membuat nomor home, kita klik di sini. Nomor dia 1 ya. Jadi kita buat dulu. Kita itu 2.1. Setelah kita terjadi dia otomatis kayak gini, tinggal kita geser. Ini rapikan ke pinggir sesuai susunan pedoman masing-masing. Nanti klik kanan. Dia akan otomatis. Jadi seandainya ada penghapusan subbab, Anda tidak perlu merubah nomor subbab, ya kan. Nah, ini misal tidak ada, ini juga tidak ada. Ini kalau mau sekaligus bisa klik kanan ya, diklik kanan 2 kali klik, dia akan nyala terus tuh. Nah, otomatis. Kegunaannya seperti ini, manfaatnya di saat kita telah membuat beberapa subbab, ternyata di saat bimbingan kita disuruh dosen hapus, kita nggak perlu lagi merubah nomor subbabnya. Jadi inilah sedikit pengetahuan yang dapat saya berikan kepada kawan-kawan mahasiswa. Semoga informasi yang saya berikan ini dapat membuka pemikiran mahasiswa, dapat menghilangkan kebingungan mahasiswa dalam mulai menulis sebuah proposal, tesis maupun skripsi. Sekian dari saya, jangan lupa dukung channel saya untuk like, subscribe, apabila perlu bunyikan loncengnya sehingga channel saya dapat terus berkembang, Anda terus dapat mengikuti informasi yang saya berikan dari channel saya ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.